Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan dengan NIM 23338032. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan deformasi beban kombinasi dari mata kuliah Mekanika Kekotokan Bahan. Jenis-jenis beban yaitu beban aksial, beban puntir, beban lentur, dan beban lintang. Beban kombinasi adalah kombinasi dari dua jenis beban atau lebih yang bekerja pada struktur. Jenis struktur yang biasa dipakai dalam teknik. Yang pertama, T dan kolom dari beban aksial, shaft atau poros dari beban puntir, beam dari beban lentur dan beban lintang. Yang dicari dalam beban kombinasi. Yang dicari dalam beban kombinasi adalah kondisi tegangan yang dialami material pada struktur. Contoh soal 1. Sebuah beam prismatik dengan penampang persegi panjang ditumpu dan diberi beban 150 kN. Tentukan state of stress pada titik X pada penampang sektion A per A tersebut, di mana titik X terletak sedalam 150 mm dari permukaan atau beam, permukaan atas beam. Yang pertama gaya reaksi tumpuan A dan B. Yang kedua gaya reaksi internal atau gaya dalam di sektion A per A. Tegangan-tegangan yang bekerja di sektion A per A. 4. State of stress di titik X pada penampang sektion A per A tersebut. Contoh soal yang pertama. Sigma MA sama dengan 0. BY dikali 3 meter dikurang 150 kN dikali 2 meter sama dengan 0. 3BY sama dengan 300 kN meter, BY sama dengan 100 kN, AY sama dengan 50 kN. Sigma FY sama dengan 0. V dikurang 50 kN sama dengan 0. V sama dengan 50 kN adalah gaya geser atau transverse shear. Sigma MA sama dengan 0. M dikurang 50 kN dikali 1,5 meter sama dengan 0. M sama dengan 75 kN meter. Ini adalah gaya bending. Ketiga, tegangan normal atau flexural di titik X. Tegangan X sama dengan min 75 kN dikali 150 dikurang 50 mm per 1 per 12 150 mm dikali 300 mm pangkat 3. Tegangan X sama dengan min 75 dikali 10 pangkat 6 Newton mm dikali 100 mm per 1 per 12 150 mm dikali 300 mm pangkat 3. Tegangan X sama dengan min 22,222 Newton meter pangkat 2. Atau bisa kita buat menjadi seperti ini. Tegangan X sama dengan min 22,222 MPa. First moment of area titik X. Qx sama dengan A aksen Y aksen sama dengan 100 ditambah 50 per 2 mm dikali 150 mm dikali 50 mm. Qx sama dengan 93,75 mm pangkat 3. Tegangan geser di titik X. Tx sama dengan 50 dikali 10 pangkat 3 Newton dikali 93,75 mm pangkat 3 per 1 per 12 dikali 150 dikali 300 pangkat 3 mm pangkat 4. 150 mm. Maka didapatkan hasil yaitu Tx sama dengan 0,26 Newton
per milimeter pangkat 2. Tx sama dengan, maka dapat kita buat seperti ini. Tx sama dengan 0,926 MPa. State of stress-nya ya dapat kita lihat seperti ini. Dari gambar struktur berikut, tentukan state of stress pada titik C. Maka ini adalah soal yang akan kita bahas. 1. Reaksi tumpuan A dan tumpuan B. Ini merupakan contoh soal 2 ya. Sigma Fx sama dengan 0. Ax ditambah B sin theta dikurang 125 sin theta sama dengan 0. Ax ditambah 0,6B dikurang 75 sama dengan 0. Sigma Fy sama dengan 0. Ay ditambah B cos theta dikurang 125 cos theta. Ay sama dengan 0,8B dikurang 100 sama dengan 0. Sigma Ma sama dengan 0, B 5,7 meter dikurang 125 kN 3,2 ditambah setengah 2,5 meter sama dengan 0. 5,7B sama dengan 556,25. B sama dengan 97,588 kN. Maka B-nya sama dengan 97,588 kN. AX-nya sama dengan 16,447 kN. AY sama dengan 21,930 kN. Yang dimana sin theta sama dengan 0,6 dan cos theta-nya adalah 0,8. Gaya reaksi internal atau gaya dalam. Sigma Fx sama dengan 0. Nc ditambah 16,447 kN sama dengan 0. Nc sama dengan min 16,447 kN. Sigma Fy sama dengan 0. Fc dikurang 21,930 kN sama dengan 0. Fc sama dengan 21,930 kN. Sigma Ma sama dengan 0. Mc dikurang 21,930 kN dikali 2 meter sama dengan 0. Mc sama dengan 43,860 kN. Beban kombinasi yang dimana 43,86 kN adalah beban lentur dari momen bending. 16,447 kN adalah beban aksial dari gaya normal. Dan 21,930 kN adalah beban lintang dari gaya geser. Tegangan-tegangan yang bekerja pada sektion BEM di titik C dapat kita lihat seperti gambar berikut. Dan ini adalah state of stress-nya sebesar 133,225 MPa. Tegangan normal di titik C 16,447 kN per 50 mm dikali 200 mm ditambah 43,860 kN dikali 100 mm per 1/12 50 mm dikali 200 mm pangkat 3 sama dengan 1,645 MPa ditambah 131,58 MPa. Maka didapatkan hasil adalah 133,225 MPa. Baiklah, hanya itu presentasi saya. Kalau ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Sekian saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.